Balas dendam membawa cinta. Bab 166. Cindy kembali. Cindy menaiki pesawat paling pagi. Dita pun tentunya pergi menjenguk Dimas. Dan Cindy pun kembali ke rumah yang Anthony persiapkan untuknya. Melihat kota Rau yang sudah lama tidak dilihatnya, udara pun terasa tidak asing. Inilah tempat dia tumbuh. Walaupun di sini ada banyak kenangan yang menyedihkan, namun tetap disinilah kampung halamannya. Kembali ke sini merasa seperti pulang ke rumah. Rasa itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Apakah Cindy sedang senang? Hendra karena masalah keluarga pun tidak ikut datang. Hari ini hujan gerimis. Seluruh kota pun begitu kabur. Namun Cindy terlihat senang. Dita setelah melihat Dimas pun pulang, memberikan Reza pada Anthony. Mereka pun pergi berganti pakaian, mengatakan ingin pergi makan mie sapi. Saat itu mereka bertiga saat masih ada di klub malam. Setiap kali ada tamu yang menjengkelkan, mereka pun pergi makan mie. Di warung itu mie-nya sangat enak, membuat Cindy sangat merindukannya. Kali ini harus pergi makan sampai puas. Karena Cindy memiliki SIM dan menganggap supir terlalu merepotkan. Dia dan Dita pun berkendara sendiri ke warung itu. Hari ini Dion menyetujui Elsa untuk pergi melihat gedung pernikahan. Sedang menuju ke rumah Elsa. Tiba-tiba melihat bayangan orang yang tidak asing melewati hujan dan dengan cepat menghilang. Cindy? Jantung Dion berdetak dengan cepat. Orang itu terlihat seperti Cindy. Hujan tidak berhenti turun, menghalangi penglihatannya. Dion pun membuka jendela membiarkan hujan masuk ke dalam mobilnya. Tapi orang itu sudah menghilang. Orang itu tidak mungkin dia salah melihat. Dion pun memberhentikan mobil dengan cepat mengikuti bayangan orang itu dan masuk ke warung mie. Jenny mengatakan Cindy mungkin tidak mati. Apakah mungkin dia benar-benar tidak mati? Tes DNA itu bisa dibuat. Jasad itu juga tidak terlihat seperti Cindy. Rasa aneh di hatinya pun muncul. Hatinya berdetak dengan cepat. Dion pun terlihat ragu di depan warung mie itu. Jika melihat Cindy, apa yang akan dia katakan? Atau melakukan apa? Jika dia masih begitu lantang memaksa Cindy berada di sisinya, dia pasti akan merasa terganggu. Dion mendorong pintu, langsung melihat bayangan wanita berambut panjang mengenakan jaket hitam, sangat menyerupai Cindy. Setiap langkah Dion pun semakin cepat. Akhirnya berjalan di belakang orang itu. Cindy? Suaranya sedikit gemetar. Ternyata dia juga bisa takut. Takut bagaimana ekspresi Cindy melihatnya. Takut Cindy masih tidak bisa memaafkannya. Tuan, apakah kamu salah mengenal? Wanita itu berbalik. Itu adalah wajah wanita orang asing. Kelihatannya sangat menyerupai Cindy, namun bukan. Apakah itu karena dia terlalu merindukan Cindy, membuatnya salah melihat? Dia tidak seharusnya berharap. Dan Cindy dan juga Dita yang ada di ruang khusus pun sedang begitu senang menikmati makanannya. Sekarang mereka tidak melihat orang, terutama Cindy. Dia takut menemui orang, jadi mereka memesan ruang sendiri. Cindy makan sampai setengah, tiba-tiba melihat Dita dan berkata, "Aku sepertinya mendengar orang memanggil namaku." Dita mengangkat alis, mendengar ada orang yang memanggil nama Cindy, mengetok kepala Cindy dan berkata,
Imajinasimu terbesar hidup ini adalah selalu merasa ada yang memanggilmu. Mengerti? Cepat makan dan pergi melihat bibi. Reza baru berumur 1 tahun. Bagaimana jika Anthony tidak bisa menjaganya dengan baik? Cindy pun mengerutkan dahi dan tidak berpikir lagi. Benar juga, pamanku tidak pernah menjaga anak. Paling takut ketika dia menjaga Reza. Mereka berdua pun kelewatan begitu saja. Dion sangat sedih. Kerinduan adalah suatu penyakit. Dia benar-benar tidak salah melihat. Bayangan itu adalah Cindy. Mereka berdua kehilangan begitu saja. Elsa yang melihat Dion terlambat pun merasa kesal. Dion menjerit. Elsa, kamu jangan kelewatan. Elsa pun merasa sakit hati. Mengapa dia sudah mau menjadi istrinya, namun tidak dihargai? Elsa akhirnya tidak berkata. Jendela Dion pun tidak ditutup. Tidak berhenti membiarkan hujan mengenainya. Elsa menutup jendelanya. Dion pun langsung memberhentikan mobil di pinggir jalan dan berkata, turun. Dion? Elsa tidak bisa menahan. Sekarang ini sedang hujan. Jika kamu tidak suka aku membuka jendela dan aku tidak suka menutup jendela, maka hanya bisa menyuruhmu untuk turun. Menyuruh supir datang menjemputmu. Dion mengatakan dengan dingin, seperti tidak menganggapnya sebagai calon istri, bahkan tidak peduli dengan anak dalam kandungannya. Sekarang sedang hujan, aku menutup jendela, apa ada salahnya? Ucap Elsa, merasa tidak nyaman. Dion mana boleh begitu dingin padanya. Dion menyalakan rokok. Ada angin yang meniup poninya, lalu berkata, aku pikir kamu harus melihat jelas posisimu. Jika tidak ada anak dalam kandunganmu, kamu itu bukanlah apa-apa. Mengerti? Tempat pernikahan kamu pikir sendiri. Perusahaan masih ada masalah. Aku harus kembali. Elsa dengan terkejut melihat Dion. Mengapa setelah Cindy mati pun Dion masih begitu terhadapnya? Walaupun tidak rela, namun dia tetap turun dari mobil. Elsa pun dibasahi hujan. Kelihatannya sangat kasihan. Tunggu saja. Suatu hari nanti, dia akan memenangkan hati Dion. Membuat seluruh hatinya hanya terisi dirinya seorang. Cindy dan Dita pun pergi ke pemakaman ibu Cindy, memberikan bunga tulip kesukaannya. Ibu, sekarang aku sangat baik. 1 tahun lalu aku memiliki anak. Namanya Reza. Artinya kerinduan. 1 tahun tidak datang menemuimu. Aku sangat merindukanmu. Sekarang aku sangat baik. Jika kamu melihatku sekarang, pasti akan merasa sangat senang. Ucap Cindy. Mengingat semua yang dia lewati 1 tahun ini, benar, sekarang dia menang hidup di kehidupan yang dia inginkan. Sekarang aku jatuh cinta pada seseorang. Aku akan pergi mencarinya. Kamu tidak akan melarangku, kan? Cindy berkata. Memikirkan Dion yang begitu lembut. Sayangnya 1 tahun lalu dia salah paham pada Dion. Mengetahui jika sekarang dia sudah melihat jelas cinta Dion padanya.